ya, hak angket itu bisa berlaku terhadap seluruh lembaga negara. Ya, jadi yang ini adalah angket itu bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan undang-undang. Nah, tentu terhadap lembaga yudikatif, ya, dalam ranah yudisialnya kita tidak boleh masuk. Jadi kita batasi, ya, terhadap pelaksanaan undang-undang lembaga yudikatif itu boleh, gitu, ya. Jadi ranah yudisialnya yang kita tidak masuki, sama seperti, ya, ketika DPR RI tahun 2017 lalu melakukan hak angket kepada KPK dan kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu, ya, bahwa DPR memiliki kewenangan, ya, untuk melakukan hak angket, dan lembaga-lembaga negara adalah bagian dari objek hak angket, gitu, ya. Itu penjelasannya. Pelaksanaan undang-undang berarti, ya, eksekutif, ya. Tentu kita menghormati ranah independensi kekuasaan kehakiman, maka dibatasi, dia tidak masuk ke dalam ranah yudisialnya, karena itu bagian dari kewenangan independensi penegak hukum. Tapi dalam aspek pelaksanaan undang-undangnya boleh. Katakan umpama ada aspek suap di sana, ada aspek kong kali kong di sana, boleh. Nah, itu ranah DPR untuk melakukan tugas dan fungsi pengawasannya secara optimal melalui hak angket tadi. Konflik kepentingan salah satunya, Pak Mas. Apa? Konflik kepentingan pengaju itu kan di perkara 90 PSI, kemudian ada Pak Anwar Usman ketomnya lah, gitu. Itu yang dilihat salah satunya. Ya, kan ada beberapa, justru baik hakim MK sendiri menyampaikan keanehannya, gitu. Kemudian ahli-ahli hukum tata negara juga menyampaikan tentang ada cacat hukum yang serius dan juga ada penyelundupan hukum, begitu, ya. Jadi yang kita lihat adalah ada masyarakat berpandangan ini berkaitan dengan unsur nepotisme. Sementara, ya, kita sudah mengambil jalan konstitusi dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar kita. Sejak kita berada di koridor jalan demokrasi itu, dan kita tahun 98 lalu sudah membuat produk TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Maka lahirlah undang-undang tentang anti KKN dan lain-lain. Sebelumnya udah ada bahasan belum Bang di internal fraksi PDIP soal usulan ini? Saya mengusulkan menggunakan hak konstitusional saya sebagai anggota DPR RI. Maka saya mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak istimewanya, yaitu hak angket. Karena hak angket ini adalah hak kelembagaan DPR RI. Sebagai anggota punya hak untuk mengusulkan minimal 25 usulan anggota DPR RI. Bang, sejauh mana keyakinan Abang bahwa banyak anggota DPR RI akan mengusulkan hak angket sama seperti Abang? Ya, saya berharap dan saya yakin teman-teman punya semangat yang sama untuk menjaga demokrasi dengan menjaga konstitusi. Karena bernegara adalah berdemokrasi. Menjaga konstitusi, menjaga demokrasi berarti kita menjaga kedaulatan rakyat itu. Bukan kedaulatan keluarga maupun kedaulatan golongan orang per orang. Bang Masinton, tapi kalau hak angket ini terwujud, apakah nanti bisa berdampak membatalkan putusan tanggal 16 itu, Bang? Seperti yang disampaikan tadi Pak Dirapa. Tentu keputusan MK itu final dan mengikat, ya. Nah, nanti ini kan hak angket ini proses penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang. Dia adalah produk politik, ya. Nah, nanti ya tergantung dari temuan-temuan dalam penyelidikan. Jika nanti
hak angketnya terbentuk, maka dibentuklah nanti yang namanya panitia khusus hak angket untuk Mahkamah Konstitusi tadi. Bang, sedikit soal agenda ini, salah satunya kan konsultasi PKPU itu. Tadi Bang Junimark bilang kok ini udah dilaksanakan pendaftaran, padahal PKPU itu harusnya berkonsultasi dulu sama DPR. Hasil konsultasi ini fundament apa? Udah, kalau dia jelaskan pimpinan komisi udah. Saya kan BKU. Iya, saya lagi BKU.